Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Katarina Baturan Keparuda Dasengat Kajubata. Arus. Yang terhormat Dewan Juri, Bapak, Ibu, para kerabat yang saya muliakan. Perkenalkan, nama saya Talita Patricia Adipara. Biasanya dipanggil Talita, anak manis yang hari ini siap ngajak kalian jalan-jalan lewat cerita. Saya berasal dari SMP Negeri 3 Sunere, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Hari ini saya akan bawakan sebuah cerita berjudul Nursia dan Rahasia Makan Seimbang di Kampung Sungai Durian. Adaptasi dari cerita Asal Mula Kampung Sungai Durian. Sebuah kisah lama dari almarhum Uyan Dayang. Pada zaman dahulu kala, di tepi Sungai Kapuas, hiduplah seorang panglima Ahmad Jabar dan bersama putrinya yang jelita bernama Nursia. Mereka tinggal di sebuah kampung yang subur. Tepat pohon-pohon itu tumbuh rimbun hingga disebutlah kampung itu dengan nama Kampung Sungai Durian. Namun ada satu masalah besar. Tepat di tengah sungai berdiri pohon durian raksasa yang menghalangi aliran air. Akibatnya kampung itu sering banjir. Sawah tak lagi subur. Dan bahkan banyak anak yang jatuh sakit karena makanan mereka tak lagi beragam. Melihat keadaan itu, Raja Kubu berkata, "Wahai Panglima Ahmad Jabar, cabutlah pohon itu. Tapi ingat, jangan hanya merusak alam, tapi juga ajarkan kepada rakyat bagaimana hidup sehat dengan makan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman." Malam harinya, Nursia bermimpi. Ia melihat sosok berjubah putih berkata dengan pelan, Nursia, kalau kalian ingin melawan penunggu pohon durian raksasa, ada syaratnya. Yang pertama, ajaklah warga kampung dengan makanan P2SA berbasis pangan lokal. Pastikan piring mereka berisi 1/3 makanan pokok sumber energi, 1/6 lauk pauk, 1/3 sayur-sayuran, dan yang terakhir 1/6 buah-buahan. Jika kalian menjaga makanan itu aman, bersih, dan tidak terbuang sia-sia, maka bala akan hilang dan kampung kalian akan makmur selamanya. Keesokan paginya, Nursia menceritakan mimpinya kepada sang ayah. Ahmad Jabar pun mengangguk lalu berkata, "Benar anakku, makanan seimbang Allah kunci kekuatan. Ayo kita ajarkan kepada seluruh warga kampung." Berangkatlah Nursia berkeliling kampung. Tiba-tiba ia bertemu seorang Aci Sengop, seorang perempuan jenaka yang pandai berpantun. Nursia pun bertanya, Aci, bagaimana ya cara agar warga paham pentingnya makan seimbang?" Aci pun tersenyum lalu berpantun, "Makan lemang di tepi telangga, santap bersama terasa nikmat. Kalau piring terisi P2SA, panan sehat, hati pun kuat." Nursia pun tertawa kecil lalu berkata, "Terima kasih, Aci. Dengan pantunmu, aku bisa mengajari warga." Malam itu, seluruh warga berkumpul di balai desa. Ada nasi hangat, itulah makanan pokok. Ada ikan bakar, itulah lauk pauk.
Ada sayur bening. Itulah sayur-sayuran. Dan yang terakhir, ada buah manggaran. Itulah buah-buahan. Nursiah pun berkata lantang, wahai warga, inilah rahasia kesehatan kita. Kalau piring kita seimbang, tubuh pun kuat. Kemudian Nursiah dan ayahnya menuju pohon durian raksasa. Penunggunya bernama Waklago. Apakah kalian pikir bisa menyingkirkanku? Dengan tenang, Panglima Ahmad Jabar mengeluarkan lemang dan ikan bakar. Perutnya penuh, dia makan rakus dan akhirnya mengantuk. Saat itulah Nursiah menyapu buntut angin ke arah Waklago. Angin ribut berputar kencang. Hush! Pohon durian raksasa tercabut lenyap dari kampung selamanya. Sejak saat itu, warga selalu mengingat pesan Nursiah. Isi piringmu dengan makanan B2SA. Dan begitulah sahabat kecil, dongeng tentang Sungai Durian bukan hanya tentang pohon, tapi juga tentang rahasia hidup sejak dini melalui makanan seimbang. Ampun dan maaf jika ada salah kata.